Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan, bersama menuju sejahtera. Pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu yang sungguh luar biasa dari Bapeda Kabupaten Klaten, yang mana pada kesempatan malam hari ini diwakilkan oleh beliau Kabid Litbang Bapeda Kabupaten Klaten, inggih menika Bapak Insinyur Muhammad Umar Said, Sarjana Kehutanan MPP Magister of Engineering IPP. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam. Alhamdulillah kabaripun saya. Kaitan tema pada malam hari ini adalah pembangunan Kabupaten Klaten, kaitannya dengan kajian, riset, inovasi maupun dengan Litbang. Kali ini saya ingin membawakan sebuah pengantar bahwasanya peran Bapeda ini seperti garam dalam sebuah mangkok soto, Pak Umar. Jadi tampaknya itu tidak kelihatan, nggak seperti kuah, nggak seperti nasi, nggak seperti sayuran, nggak seperti dagingnya. Tapi Bapeda ini memberi peran sangat penting dalam kemajuan pembangunan Klaten. Jadi warna gurih dari garam ini selalu menghiasi sebuah mangkok kuah soto. Menurut Anda sejauh ini peran Bapeda Klaten untuk di tahun yang penuh tantangan ini, di tahun resesi 2023 ini seperti apa, Pak? Ya, kalau saya boleh matur ya, memang Bapeda selaku instansi perencanaan itu memang memegang peran yang sungguh vital, karena apapun sebuah program, sebuah kegiatan adalah kuncinya ada di perencanaan. Sedangkan perencanaan sendiri ini ada beberapa durasi waktu perencanaan ya. Kita ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan, ada yang 20 tahunan. Ini sudah harus kita sinkronkan sejak dari awal. Jadi, dan ini banyak sekali proses ya. Kita ada proses top down yang mungkin regulasi dari atas yang kita turunkan, ada yang bottom up, kita menyerap aspirasi dari bawah, dan itu juga tidak hanya dari birokrasi, tapi ada yang dari wakil rakyat juga lewat aspirasi atau reses. Jadi ini baru nanti kita kalau tadi mungkin garam ya, kalau saya lebih mungkin kalau kita ibaratnya SDM itu kita save-nya untuk menentukan cita rasa ya, nanti yang menilai mungkin yang para penyuka kulinernya. Kita menyajikan mungkin orang nggak akan tahu di dapurnya seperti apa ya, kita menyiapkannya harus matang dengan regulasi yang harus sinkron antara pusat, provinsi, daerah, dan juga mungkin dari bawah, karena juga kadang kita ada juga selain instansi yang melekat di birokrasi Pemda, juga kita ada instansi vertikal, ada mungkin yang dari stakeholder yang lain, mungkin komunitas dan lain-lain, itu semua kita libatkan. Dalam artian gini Pak Umar, untuk tuntutan yang tidak terencana dari masyarakat itu berarti tidak bisa dipihaki dari penganggaran APBD Kabupaten Klaten, seperti itu Pak? Iya, kita kan ada mekanisme perubahan, APBD perubahan, itu memungkinkan adanya sesuatu yang mungkin belum bisa tercover di APBD murni, nanti kan masih bisa diajukan di APBD perubahan, biasanya di bulan-bulan dimulai di bulan-bulan Juli Agustus, tapi nanti proses untuk penganggaran di bulan-bulan September akhir atau Oktober awal. Itu untuk apa? Jagani, karena memang kita kalau proses perencanaan memang harus paling enggak H-1. Jadi kita sekarang ini minggu depan itu kita akan musrenbang, itu sudah musrenbang 2023. Jadi musrenbang 2024. Artinya kita setahun lebih dulu. Jadi kita sudah ini semua ya. Jadi proses nanti sampai pertengahan tahun sampai akhir bulan nanti sudah harus digedok. Berarti alurnya itu hampir sama di tingkat desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Iya, ya memang itu berjenjang. Ya, jadi nanti biasanya
akhir Desember atau awal Januari itu proses di Musrenbang Des. Nah nanti terus ini biasanya akhir Januari atau awal Februari ini proses di kecamatan Musrenbang Cam. Nanti kita sudah agendakan sekitar awal Maret kalau nggak salah waktu, nanti tanggal 8 Maret itu Musrenbang Kabupaten. Jadi memang berjenjang seperti itu. Mungkin sebelum kita jauh melangkah ke depan, Pak, mungkin saya sedikit tertarik dengan sisi pribadi Pak Umar ini ya. Titelnya begitu mentereng, banyak sekali berjajar sampai saya tadi sampai beberapa kali ngapal lagi loh. Titel dari Pak Umar ini dari latar belakang pendidikan bisa panjenengan ceritakan kok sampai sementereng ya. Monggo. Sebenarnya enggak juga, karena saya hanya ngikuti alur ya. Kebetulan hampir semua yang saya raih itu dengan beasiswa, artinya ya selagi dapat ya kenapa enggak dimanfaatkan. Jadi dulu saya S1 di Kehutanan di UGM, kebetulan dulu juga dapat beasiswa dari Super Semar dan dari Jarum waktu itu. Kemudian lulus saya kerja di Cepu di Perhutani, Puslitbang Perhutani. Jadi memang dunia litbang itu sudah dari awal saya sudah di litbang, tapi litbangnya Perhutani waktu itu khusus tentang kehutanan. Dan dengan seluk-beluk dunia BUMN lah kalau Perhutani. Kemudian saya coba peruntungan ngelamar di Kementerian Kehutanan 2006 waktu itu, keterima alhamdulillah di Balai Konservasi. Cuman saat itu ada tawaran untuk beasiswa di Bappenas dan alhamdulillah dapat di UGM sama di Jepang untuk double degree. Ya, maaf Pak, saya potong sebentar. Ya. Itu untuk S2-nya ditempuh itu berbarengan atau gimana? Iya, kalau double degree itu memang satu paket barengan. Jadi sekitar 3 tahun itu ditempuh bareng. Nanti di UGM dulu 1,5 tahun dengan pembekalan bahasa dan lain-lain. Nanti dilanjutkan di Jepangnya itu ada mata kuliah yang bisa diadopsi di sana. Jadi mempersingkat waktu yang di sana. Kalau seharusnya 2 tahun, ini bisa 2 tahun 1 tahun. Jadi total. Tapi keren loh Pak. Biasanya diaspora yang kuliah di luar negeri itu enggan balik ke Indonesia meskipun itu dari biasanya seperti itu. Banyak loh Pak. Kemarin berita terakhir ini ada 100-an lebih mahasiswa diaspora Indonesia nggak mau balik ke Indonesia lagi. Kebetulan kalau Bappenas ya, selaku kami juga nginduknya kan ke Bappenas. Kalau dari sisi perencanaan mereka nasional, kita daerah, Bapeda dan Bappenas. Bappenas memang itu beasiswa untuk harus kembali. Jadi ada klausul kita harus mengabdikan diri setelah lulus. Jadi harus kembali ke kantor asal. Jadi kita memang tidak harus di kantor yang sebelumnya, kita juga bisa mutasi, bisa pindah asalkan kita masih mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian itu Pak, untuk proses mutasi dari Kementerian Kehutanan Anda ke Bapeda Kabupaten Klaten seperti apa? Iya, waktu itu kan penugasan atau memang Anda mengajukan? Saya memang mengajukan ya waktu itu, faktor keluarga, karena saya pisah sama anak istri, jadi anak istri di Klaten, saya waktu itu di kementerian. Mohon maaf, keluarga tinggal di mana? Klaten? Tinggal di Trucuk, di Kalikebu. Kalikebu. Iya. Nah, jadi waktu itu memang pertimbangan, kebetulan juga orang tua kondisi tidak sehat sehingga saya pengen pindah dan juga cuman memang waktu itu tidak lagi di kehutanan karena kebetulan yang pendidikan strata 2 saya ada di perencanaan wilayah, jadi mungkin memang lebih cocok di Bapeda, makanya begitu pindah sini penempatannya di Bapeda. Kemudian juga saya sudah tracking panjenengan juga Pak di kepo-kepo di IG panjenengan, ternyata panjenengan itu penghobi motor klasik ya, mobil klasik ya Pak. Saya lihat postingan Anda sering dengan mobil kasih kesayangan. Ya kadang-kadang kan itu hobi itu untuk menyeimbangkan pikiran. Jadi kalau kita sudah jenuh dengan aktivitas kantor, dengan kesibukan ya ada pelarian kemana. Cuman ya saya kira memang ya dari dulu ya, kalau orang tua saya memang penghobi klasik juga. Cuman waktu itu almarhum bapak saya sepeda. Klasiknya ini kalau Anda? Saya mobil itu, mobil sama motor. Ya, VW. Motor kodok itu ya? Apa yang itu? VW apa yang kodok itu? Ya ada yang kodok, ada yang safari.
Itu barang yang istimewa sekarang nih Pak. Harganya juga value-nya sekarang. Ini mungkin saya mau matur di sini. Kami di komunitas VW Klaten, kita namanya Vodka. Itu kita sedang saat ini menggagas pengen memajukan pariwisata Klaten. Kita berkontribusi untuk dari teman-teman VW ini pengen kayak Borobudur, pengen kayak sekarang yang lagi viral di Nanggulan di Kulon Progo. Jadi wisata persawahan, wisata mungkin yang pedesaan tapi dengan mobil VW gitu ya. Maksudnya juga tidak hanya cuman healing ataupun leisure tapi ada manfaatnya untuk. Jadi kan menambah nilai dari destinasi wisata di Klaten gitu. Kemudian gini Pak Umar, berita update terbaru kemarin saya baca di Instagramnya dari Provinsi Jawa Tengah, bahwasanya Klaten ini dalam tahap kedua untuk pengujian penerimaan penghargaan pembangunan daerah. Bisa diceritakan hal tersebut? Alhamdulillah ini kan tiap tahun ya diadakan oleh Kementerian oleh Bappenas, tapi nanti kan prosesnya mulai dari provinsi dulu. Jadi dari 35 kabupaten di Jawa Tengah ini di ranking dari penilaian awal, administrasi, penyusunan dokumen, kemudian inovasi, itu alhamdulillah Klaten masuk ke tahap kedua. Jadi dari 35 itu kemarin diambil 14 kabupaten kota, 11 kabupaten dan 3 kota. Dan ini alhamdulillah kemarin ada beberapa hal yang memang kita angkat, terutama untuk program unggulan dan untuk inovasi. Program unggulannya kita menampilkan wisata, jadi potensi wisata, kemudian inovasinya kita mengangkat padi rojolile yang Serinuk yang Serinuk. Kebetulan itu produk dari bidang kami yang sudah diriset dari 2013. Alhamdulillah sudah launching di 2019, terus kita terus melengkapi legalitasnya dengan PVT, dengan hak pelepasan sidang, dan terakhir kemarin dengan HAKI, hak kekayaan intelektual. Jadi kita sudah lengkapi semua. Sekarang sudah berproses, mungkin pemasaran sudah semakin luas. Terakhir ada rencana kerjasama dengan Bulog juga. Bulog tertarik untuk memasarkan, tapi dari sisi beras premium. Jadi kalau selama ini kan Bulog juga pengen mengubah image yang selama ini Bulog itu berasnya beras raskin, beras jatah gitu. Tapi ini mau mengangkat citranya Bulog sendiri, dan kita juga terangkat dengan rojolile. Keunggulan varian rojolile Serinuk seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini kan dulu berawal dari 2012 itu, waktu itu bupatinya masih Pak Narno ya. Beliau apa sih yang khas di Klaten itu, yang di pertanian kan ternyata kan nama rojolile yang sudah melegenda itu, tapi kok ternyata petani sudah tidak banyak yang nanam gitu. Punah gitu. Iya, sudah hampir punah. Dan hanya beberapa yang masih nanam. Ternyata itu kan faktor umur yang terlalu panjang, ya usia tanam, kemudian batang yang terlalu tinggi, jadi mudah roboh, mudah terserang penyakit, dan kalau mau panen itu kalah sama burung. Jadi itu yang akhirnya kebetulan dulu di bidang kami ada staf yang dulu pindah dari Badan Tenaga Nuklir Batan. Nah, kebetulan dia ada ide gimana kalau kerjasama dengan Batan. Batan itu punya treatment radiasi ke tanaman yang itu bisa memperpendek umur dan memperpendek batang. Tapi tentunya ini kan perlu diriset biar nanti tidak mengurangi kualitas rasa maupun aroma dari rojolile yang memang udah khas. Tapi gimana Pak untuk rasanya? Alhamdulillah kemarin kita kan berproses itu 2013 sampai 2019. Kebetulan saya mulai masuk di Litbang itu 2016, mulai memegang penelitian rojolile itu ya dengan treatment laboratorium, diuji di lapangan, uji multilokasi dan macam-macam ya. Akhirnya kita temukan waktu itu dari rojolile induk itu pertama kita kita uji itu ada turun menjadi 1040 karakter. Nah, terus diseleksi terus sampai terakhir menjadi 3. 3 itu kita namai rojolile Serinuk, Srinar, dan Sriten. Itu kita ajukan di Kementerian Pertanian untuk diuji sidang. Pak, nasib yang 2 ini gimana Pak? Sriten dan ini kan kebetulan kalau pas yang lolos sidang itu hanya 2.
hanya Serinuk dan Srinar. Kebetulan Sriten ini tidak lolos, tapi juga tidak lolosnya bukan karena jelek atau tidak bagus kualitasnya, tapi lebih ke mirip. Jadi cenderung agak mirip dengan Serinuk. Jadi dilepas salah satu gitu. Karena kan kalau Kementerian Pertanian sudah melepas itu nanti ya boleh ditanam massal, tapi kan kalau ditanam massal nanti dengan label benih penampakannya hampir sama, itu harus kalah salah satu. Artinya Sritennya gagal karena mirip. Kemudian kalau yang Srinar Serinuk ini sebenarnya barengan kita kembangkan bareng. Cuman memang kemarin kita karena keterbatasan untuk perbanyakan benih dan mungkin dengan kerjasama sertifikasi dengan Balai Benih di Tegalgondo itu kita prioritas salah satu dulu, jadi Serinuk dulu. Jadi kita fokus ke situ, nanti tes pasar gimana, alhamdulillah baik. Tapi Srinar kemungkinan juga dalam waktu dekat juga kita kembangkan. Dan muncernya kemarin nama Klaten itu malah langsung diapresiasi oleh Pak Gubernur Ganjar waktu pelantikan Mbak Rita Wali Kota Semarang itu langsung di depan publik diakui bahwa Klaten itu punya varian padi beras yang luar biasa, yaitu Rojo Lele Serinuk. Ya, jadi kemarin kami juga jadi Rojo Lele Serinuk ini kita masukkan di video inovasi yang waktu lomba perencanaan daerah kemarin, termasuk disampaikan waktu itu yang paparan Pak Sekda bahwa ini kemarin disampaikan Pak Gubernur waktu pelantikan Bu Wali Kota Semarang gitu. Jadi dan itu di depan tokoh-tokoh nasional termasuk Bu Mega, dan kebetulan Bu Sri Mulyani juga tokoh wanita terdepan di Jawa Tengah. Jadi kan kemarin disampaikan kita di Jawa Tengah ini kan terbanyak pemimpin perempuannya, dan salah satunya dari Klaten, dan kebetulan ini punya inovasi terobosan padi yang itu sangat membantu Jawa Tengah maupun nasional untuk suplai penyangga pangan. Jadi alhamdulillah ini karena dengan Rojo Lele ini ternyata kan selain tadi dapat umurnya pendek, otomatis kan petani menanamnya jadi lebih sering, artinya secara waktu ini menguntungkan. Kemudian pendek batang ini tidak lagi terserang penyakit dan serangan burung waktu panen. Kemudian ternyata ini juga produktivitasnya lebih tinggi daripada Rojo Lele yang induknya. Setahun bisa 3 kali, Pak? Bisa 3 kali. Jadi kita juga akhirnya bisa mendukung yang program Kementerian Pertanian yang IP 400. Itu kan tanam 3 kali setahun. Cuman memang kita juga harus realistis bahwa di Klaten ini kan ada dua sisi lahan ya, ada yang sektor utara ya, daerah air ya, daerah Delanggu, Polan, Karanganom, itu kan daerah air, itu monggo kalau 3 kali. Tapi kalau yang sisi selatan mungkin Cawas, Bayat dan lain-lain kan ya maksimal mungkin 2 kali. Kemudian gini Pak, untuk penanaman benih dari Rojo Lele Serinuk ini apa udah masif atau masih tersentra atau masih portofolio, apa seperti apa saat ini keadaan saat ini? Sudah masif, artinya kita kemarin di awal memang masih terbatas benihnya, karena kan itu kita untuk menertibkan biar kualitas ini nggak menurun kan, kita perbanyakan satu pintu. Jadi kita namanya di UPT ATP yang di Semangka itu, yang kantornya Dinas Pertanian, itu kerjasama perbanyakan benih untuk disertifikasikan dengan BPSB yang di Tegalgondo. Jadi waktu awal memang masih sedikit dengan kelompok tani tertentu, tapi ini sudah masif, sudah banyak. Alhamdulillah ini kemarin sudah disampaikan Bu Kepala Dinas Pertanian bahwa ini luar biasa untuk Klaten menyumbang padi atau gabah di Tapi Jawa itu Tengah. nanti harga jual sampai ke konsumen masyarakat itu masih relatif terjangkau atau sudah masuk premium, beras premium? Kalau sementara memang dari kemarin kan kita melindungi petani juga dengan istilahnya pakai harga terendah. Ada terendahnya itu kemarin 5.000 dari mungkin yang kemarin katanya ya normalnya itu dulunya mungkin 3.500, 3.600. Jadi udah ada gap harga yang sangat lumayan. Dan dengan kemarin ada surat edaran Bupati sejak 2020 kan Ibu Bupati mewajibkan semua PNS untuk mengkonsumsi itu tiap bulan. Jadi untuk yang pejabat eselon 3 ke atas itu 20 kilo sebulan, untuk yang
eselon 4 ke bawah sampai staf itu 10 kilo per bulan. Itu juga lumayan memberi ruang pemasaran bagi petani. Jadi dan itu akhirnya bisa menyejahterakan ke petaninya, juga memberi sisi positif ke pemerintah daerah berupa PAD. Karena yang ngelola pemasaran ini adalah perusahaan daerah atau perusahaan. Iya, jadi kan itu semuanya bisa dapat keuntungan. Kembali ke satu sisi yang lainnya tadi, seperti yang Nyenatrio tadi, sektor pariwisata, mau tidak mau dan tidak terbantahkan bahwa sektor pariwisata ini sangat bisa membantu ketahanan ekonomi Kabupaten Klaten di era-era pandemi kemarin, seperti yang diatur dalam tahap kedua seleksi kemarin. Seperti itu gimana, Pak? Jadi memang Klaten ini kan sebenarnya sudah luar biasa potensinya. Bahkan kemarin kita sampaikan di video paparan lomba itu, kita jelas sudah diakui kemarin Girpasang itu jadi juara 1 anugerah pesona Indonesia versi dataran tinggi. Terus Kalitalang juga juara 3 yang versi olahraga petualang. Jadi itu tidak terbantahkan. Terus ditambah adanya potensi yang sudah purbakala seperti candi-candi yang di daerah Prambanan dan juga di Bayat berupa geopark. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Tinggal kita ini mencoba mengemasnya dan alhamdulillah kemarin juga kita sampaikan, karena penilaian lomba itu kan juga akan menilai kolaborasi antar pihak. Jadi kemarin kita kan untuk kayak Prambanan itu ya dengan berbagai sektor di situ, kemudian di Bayat itu untuk Rowo Jombor misalkan itu pembangunan didanai dari Pemprov, kemudian kerjasamanya juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, kemudian Sidoguronya yang sekarang kita viralkan itu juga anggaran dari pemerintah pusat. Jadi kolaborasi ini terus kita lakukan, termasuk yang di spot-spot batuan purbanya itu kita kerjasama dengan UGM karena di situ juga ada kampus lapangan yang punya UGM. Jadi ini insya Allah cepat lah. Kita lihat sekarang di Rowo Jombor aja sekarang kan lagi viral wisata sore untuk nyari sunset. Ya, ini kan banyak, sangat luar biasa. Terus yang rame di seputaran situ dengan mungkin kemarin di awal memang sempat ada pro kontra waktu sayangnya jalannya rusak. Nah, itu seputaran keliling di Rowo itu saya juga lewat situ ya. Ya, memang ada sisi negatif positif ya. Kemarin diangkatnya warung apung itu kan awalnya juga jadi pro kontra, karena itu kan sebenarnya banyak warga lokal yang punya warung apung, tapi kan akhirnya diwadahi juga dengan mungkin monggo bikin di sekitaran situ, dan akhirnya malah ada investor lain yang masuk di situ, ada beberapa kuliner modern juga yang masuk. Nah, cuman memang kemarin kebijakan pembangunan ini kan dari provinsi juga kita kerjasama, mungkin ada hal-hal yang memang perlu dievaluasi. Salah satunya mungkin yang kayak jogging track itu kan mungkin karena akhirnya terlalu lebar bangunnya, jadi jalannya terkesan sempit dan akhirnya volume kendaraan jadi menumpuk. Saya pribadi juga kecanduan Pak, wisata di Rowo Jombor itu untuk anak juga ramah, untuk difabel juga ramah, untuk keluarga juga nyaman, keren Rowo Jombor. Kebetulan memang kalau Bayat ini kan andalan kita di masa depan kayaknya, karena potensi Bayat ini sangat lengkap. Dari mulai kita tarik dari kerakitan itu yang ada Rowo Jombornya itu, di situ ada Bukit Sidoguro, ada yang Bukit Patrum, kemudian berjalan ke sini ada Sunan Pandanaran, ada Puncak Arjuna, Bukit Cinta, kemudian dari UMKM-nya juga lengkap, ada lurik, ada batik jarum, batik kebon, kemudian ada keramik gerabah yang di Paseban dan Melian, itu luar biasa. Kemudian wisata edukasi juga ada geopark di geologinya UGM, kemudian di Jambaan itu ada pusat bengkel ternak di peternakan Widodo Makmur, itu juga menjadi itu Pak yang ada edukasi. Bangunan di pucuk tebing itu Bayat juga tuh Pak? Iya, itu Bukit Patrum. Oh iya itu keren lah, ada bangunannya di itu kan tempat meriam zaman Belanda kan itu sekarang terkenalnya Omah Demit. Iya betul itu kan jadi sebelahnya itu semuanya batuan purba. Jadi kemarin kita survei dengan Badan Geologi itu sekitar 12 hari, itu memang menemukan berbagai keunikan dari batuan-batuan di
Bayat, terutama di daerah Rawajombor itu sampai dibilang batuan di Bayat itu adalah batuan tertua di Pulau Jawa dan merupakan lantainya Pulau Jawa. Dan juga saya dengar selentingan, Pak, kalau di daerah Rawa nanti bakal dibangun sebuah stadion sepak bola atau sport center yang megah. Mungkin saya dengar dari Ibu Bupati menyatakan hal tersebut. Apa dalam waktu dekat ini akan terrealisir, Pak? Karena itu menambah pride anak muda ataupun masyarakat Klaten, memang itu terwujud. Memang ini kemarin menjadi sebuah ide dari Bu Bupati, sekaligus mungkin juga solusi masalah, karena kita kan sekarang sudah mulai bangkit. Iya, bergeliat ya Pak, sepak bola PSIK. Adanya PSIK, kemarin sudah lolos ke Liga 3 Nasional. Kemudian kalau kita mengacu pada fasilitas itu, kebetulan kalau stadion yang kita miliki sekarang yang Trikoyo itu kan kurang representatif, terutama untuk kondisi parkirnya. Sedangkan itu kalau dipaksakan tetap di situ, itu kayaknya juga nggak akan maksimal. Mengganggu lingkungan dan lalu lintas. Terutama parkirnya nanti tidak akan maksimal, juga nanti tidak akan menyeluruh bisa memfasilitasi olahraga yang lain juga. Makanya kepikir untuk bikin sport center yang mungkin agak jauh tapi itu bisa menyatu. Jadi sport center jadi semua olahraga bisa jadi satu. Dan kenapa kemarin ada kepikir di sekitaran Rawajombor itu karena memang ternyata punya lahan milik pemerintah kabupaten yang cukup. Di daerah mana, Pak? Di sekitaran daerah Sidoguro juga, di sekitaran Rawajombor juga. Mungkin itu nanti bisa menyatu, makanya ini nanti juga akan menambah daya tarik Bayat sendiri. Jadi nanti kemarin kita coba untuk nanti geo heritage-nya itu Bayat dengan spot-spot batuan purba itu, tapi geoparknya itu tidak hanya Bayat tapi geopark Klaten. Ini kita kemarin pengennya deliniasi wilayah itu dari Bayat, kemudian Prambanan, kemudian naik yang dikembangkan itu sisi selatan dan sisi barat. Keren ya Pak, bisa merata ya, tidak tersentral di pusat kota ya. Karena kan kemarin itu kita punya dua pengembangan. Kalau pengembangan sisi utara dan timur itu jelas pertanian, karena memang tidak bisa diganggu gugat ya Pak, lahan untuk yang mencukupi dan juga hijau ya. Iya, karena kita sudah ditetapkan namanya LP2B dan juga LSD, lahan sawah dilindungi, itu sudah ketetapan dari pemerintah pusat. Jadi Kementerian Agraria dan juga Kementerian Berarti Pertanian. mungkin ada relevansinya alasan Bupati Klaten Bu Sri Mulyani itu menolak adanya jalan baru. Iya, karena begini, mungkin kita belum merasakan dampak negatif tol Solo Jogja, tapi kita sudah dikejar dengan rencana tol yang lingkar Solo ini. Padahal dari yang tol Solo Jogja ini aja kita dari pertanian sudah sangat dirugikan. Kita tidak hanya berpikir tentang yang tergerus tol ini kan hanya sekian meter memanjang, tidak luas. Tapi kan kita kadang tidak berpikir jalan ini memutus ribuan irigasi, ribuan saluran irigasi, ribuan akses pertanian. Ini yang sangat menurut kita juga merugikan. Dan mungkin juga kalau kita tadi tidak berinovasi dengan produk khusus Klaten dan juga dengan wisata yang itu memang khas Klaten, ya dengan tol itu malah kita nantinya bisa hanya dilewati aja, tidak, orang nggak mau mampir, nggak mau berwisata. Kita lihat kan sekarang kayak daerah Indramayu, daerah Pantura, Pantura itu kan banyak yang mati gara-gara memang ya semua pengen lebih praktis lewat tol. Kemudian gini Pak, ini bicara soal berita terbaru ya, terhangat baru tadi hari ini ya, Pemkot Solo itu menaikkan PBB-nya, iuran PBB-nya sampai 4 kali 5 kali lipat mungkin. Kalau di Kabupaten Klaten apa ada rencana untuk kenaikan pajak PBB? Baru tadi informasi terbaru ini. Ya kalau di Klaten saya rasa belum ya, tapi mungkin saya kurang tahu kebijakan ke depan. Tapi nyinggung Bapeda juga ya Pak, di sebuah artikel itu ada mempertanyakan ke Bapeda seperti itu. Mungkin Solo ya. Iya. Klaten kan ya nanti kita mungkin kalau yang kemarin kita bahas itu baru penertiban ya. Artinya selama ini mungkin kan penggalian PBB itu masih belum maksimal. Jadi ya mungkin kalau kita hanya dengan menunggu, mungkin masyarakat yang aktif kadang juga
tidak maksimal menarik PBB-nya. Makanya kadang-kadang kan kita kerjasama dengan Bank Jateng atau yang narik itu kita kasih bonus misalkan atau mungkin hadiah. Nanti yang lunas PBB ada hadiah-hadiah tertentu, ada reward tentu, door prize dan lain-lain. Kemudian kami yang PNS juga ada syarat-syarat, misalkan pas mau nerima tunjangan atau apa kadang harus lunas PBB mau menyelipkan slip PBB. Itu kan salah satu trik untuk ini biar tertib saja. Kemudian gini Pak, untuk untuk Kabupaten Klaten ini apakah sudah ditentukan Pak untuk sebuah pemetaan wilayah kawasan, misalnya ini kawasan industri, ini wisata, ini pertanian, ini kegiatan untuk cagar budaya, itu apakah sudah ditentukan untuk pemetaan kawasannya? Okay. Kita kebetulan kan dulu RT RW itu kan ada di Bapeda, rencana tata ruang, rencana wilayah itu ada di Bapeda. Cuman mulai 2018 kalau nggak salah atau 2017 itu bergeser, ada bidang sendiri, bidang tata ruang di Dinas PU. Jadi sekarang di Dinas PU. Tapi kalau untuk RT RW ini kan memang ada dokumennya. Jadi dulu kita bahkan ada revisinya. Jadi kalau memang ada yang sekiranya perlu disempurnakan ya harus direvisi, cuman itu ada prosesnya sangat panjang dan itu melibatkan stakeholder dan juga aspirasi masyarakat juga. Makanya ada zona hijau, zona kuning dan lain-lain. Itu sudah baku ya Pak? Iya, dan itu bisanya direvisi nanti ketika sudah 4 tahun, mungkin nanti ada revisi dan nanti itu berlaku RT RW. Karena kalau hal itu tidak tegas dan tidak ada penegasan, banyak pelanggaran akan kawasan-kawasan. Karena itu nanti juga akan berpengaruh pada proses administrasi, misalkan IMB, izin mendirikan bangunan, itu dari DPM PTSP ataupun dari Dinas PU ketika koordinasi, ini harus dicek dulu yang rumah yang mau dibangun ini di lahan apa. Gitu. Kalau lahan pertanian jelas nggak bisa. Terus mungkin kalau misalkan memang lahan pemukiman, ya ini masih statusnya masih sawah atau sudah pekarangan, kan dikeringkan dulu. Jadi itu ada prosesnya. Kemudian gini Pak, kita pada sebuah kita tarik makna ataupun tujuan pertemuan pada malam, urgensi ataupun prioritas pembangunan Kabupaten Klaten sebenarnya titik tumpunya ataupun titik beratnya pada sektor apa atau pada sebuah hal seperti apa saat ini? Sebenarnya kita ada 2 hal yang kemarin dititipkan oleh nasional maupun provinsi. 2 hal yang kemarin jadi fokus kita itu, pertama kemiskinan, penurunan angka kemiskinan dan juga penurunan angka stunting. Jadi ini perbaikan gizi masyarakat, terus kesehatan. 2 hal ini yang cukup penting. Kemudian kalau untuk ungkitan pembangunan, tentunya tadi yang saya sampaikan di awal, program unggulan beberapa yang kita punya. Misalkan kita punya Klaten Mapan itu mandiri pangan. Berarti kita fokus di pertanian untuk intensifikasi maupun ekstensifikasinya, kita mencoba diperbanyak produksi, tapi dengan juga kualitasnya juga diperbarui. Kalau dari segi pembangunan SDM-nya apakah sudah tersentuh dari rencana Bapeda Kabupaten Klaten? Kemarin kita punya tahun-tahun prioritas ya, penataan SDM juga masuk dalam salah satu visi misi Bupati, sehingga ini nanti juga tentunya kita dengan sistem mungkin di penataan kepegawaian juga akan tersentuh ya. Kemarin kan kita juga akan mengevaluasi, misalkan kan ini kemarin dengan adanya lama kita nggak ada rekrutmen ASN, kemudian adanya rekrutmen P3K, itu yang mungkin akhirnya kita harus memprioritaskan, mungkin dari pendidikan dan kesehatan. Akhirnya kemarin ada pengangkatan lebih dari 2.700 tenaga pendidikan dan kesehatan. Dan itu sebenarnya memang kadang-kadang memang ini ya terlalu besar kalau dilihat, tapi memang ini kebutuhan yang harus kita adakan gitu. Jadi prioritas-prioritas itu yang mungkin akan kita tempuh, terutama kita sekarang ada memperbanyak inovasi. Jadi dinas-dinas itu kita pacu, kebetulan leadernya juga di kami. Kita ada namanya input indeks inovasi daerah, itu kita tawarkan ke OPD atau dinas itu, di tempatmu ada
inovasi apa? Misalkan kayak dinas kesehatan, oh punya matur dokter, jadi tidak harus menemui dokter tapi dengan mengakses itu bisa konsultasi, nantinya bisa dikasih resepnya. Nah, itu inovasi-inovasi. Terus misalkan di sekarang ada MPP, mau pelayanan publik, sehingga tidak harus satu pintu terpadu tidak ya, harus dioper kemana-mana. Terutama juga kemarin ternyata 2 tahun pandemi itu juga mengajarkan kita untuk efisiensi dari sisi teknologi. Jadi kita bisa cukup dengan email, cukup dengan Zoom meeting dan lain-lain. Jadi kita mengefektifkan itu juga. Sedikit flashback ke belakang, Pak. Saya kan juga pelaku usaha UMKM Lumpia Dulek dan juga mempunyai tradisi cedek geni, dan juga bersama juga dengan para pelaku kesenian dan budaya dan juga kuliner khas Klaten kemarin difasilitasi oleh Bapeda, dan kebetulan mungkin Anda sendiri juga komandannya kemarin untuk memfasilitasi kami dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual, baik itu berupa ekspresi budaya ataupun pengetahuan turun temurun. Kami sangat berterima kasih hal itu. Kabupaten Klaten keren menghargai Jeripaya. Sebenarnya kalau yang itu mungkin juga nanti bisa disampaikan ke teman-teman budayawan, juga mungkin UMKM. Jadi kami memang ada anggaran untuk mensupport dari pengurusan hak kekayaan intelektual, terutama untuk yang sifatnya itu punya kekhasan. Jadi misalnya kayak lumpia Dulek Delanggu ini kan khas ya, yang ada ya hanya Delanggu gitu. Kemudian kemarin di daerah Cawas itu kan Legondo, itu kan juga khas. Kopi Petro, kopi Merapi, apem Jatinom, itu dari makanannya. Terus budayanya juga kita usulkan, ada cedek geni, ada gejok lesung, ada kirap apem. Gedruk Merapi. Iya, gedruk Merapi juga. Kemarin kita sudah menghitung itu, sudah yang terproses itu sudah 31, termasuk yang khas 2 Rojo Lili itu juga kita hak kekayaan intelektual kita urus. Kemudian batik khasnya Klaten yang jadi seragam kerja ASN Klaten yang Sindu Melati itu juga kita urus HKI-nya, dan alhamdulillah sudah keluar juga. Padahal punya itu kan, Pak, waktu saya bersamaan mengajukan itu ada batik Sojiwan, itu tidak lolos, Pak, apa gimana? Itu masih proses. Jadi ternyata kan ada sisi di Kemenkumham itu beberapa usulan itu memang beda-beda prosedur. Jadi kalau sifatnya memang misalkan budaya yang itu sudah turun temurun, itu otomatis langsung terproses. Tapi ketika itu sebuah ciptaan baru, misalkan kayak Sindu Melati itu kan diciptakan dengan desain baru, itu harus ada semacam serah terima dulu dari penciptanya siapa, diserahkan ke Pemkab, nah nanti baru diproses. Terus kemarin juga selain Sindu Melati ada ikat kepala yang jablak, yang omah wayang itu ya. Omah wayang itu juga awalnya ditolak karena itu tidak merupakan unsur turun temurun. Padahal keren loh, Pak, kalau Klaten punya blangkon sendiri. Nah, itu akhirnya sudah diterima baru minggu kemarin. Jadi saya dikirimi sudah jadi hak kekayaan intelektualnya, dan kami kemarin matur ke Pak Kepala, ya kita kan waktu kemarin acaranya daerah kan pakai sorjan, sorjan lurik. Itu menurut saya memang lebih cocoknya sorjan itu dengan iket. Jablak juga. Ya apapun itu, yang jelas lebih cocok dengan iket daripada dengan blangkon. Kalau blangkon itu kan kayaknya lebih pas ketika pakai beskap ya. Beskap itu nanti dan blangkon ini kan sudah blangkon Jogja dan Solo. Nah, tapi kalau iket jablak ini kan sebenarnya khas Klaten. Ini mungkin juga nanti jadi pertimbangan ketika pakai sorjan lurik terus atasnya jablak, itu kan jadi dua-duanya, luriknya juga sudah kita patenkan, jablaknya juga sudah keluar patenkan. Nah, pakaian adat Klaten. Iya, dan karena kita banyak event-event budaya. Nanti kan selain hari jadi Klaten, nanti juga mungkin ada karnaval-karnaval di hari 17-an dan lain-lain. Itu kan, Mbak, keuntungan sebagai pemegang haki tadi bagi pelaku budaya atau pelaku kuliner ataupun masyarakat di situ ataupun pemerintah kabupaten, apa sih keuntungannya untuk memperoleh haki itu? Keuntungannya nanti ketika ini kan produk ini kan pengennya yang tidak hanya ada di lokal sini. Misalkan lumpia Dulek mungkin nanti akan berinovasi misalkan menjadi produk makanan olahan
misalkan yang awet misalkan dengan, frozen, frozen atau mungkin dikemas untuk oleh-oleh misalkan. Nah ini nanti ketika ini nanti punya distributor atau mungkin punya supplier yang untuk memasarkan itu, nanti ada royalti di situ misalkan. Oh ini misalkan saya juga tak coba bikin tapi tentunya dengan seizin yang punya misalkan. Oke. Perlindungan Nah, hukum itu berarti. perlindungan hukumnya di situ. Jadi nanti ketika ada yang misalkan yang kalau makanan mungkin nggak terlalu ya, mungkin kayak batik tadi. Batik itu kan orang bisa nyetak di mana-mana, tapi ketika nanti kok ketahuan misalkan dicetak di Jogja dengan ribuan lembar kain, nah ternyata tidak kan seizin. bukan hanya wilayah Indonesia, Pak. Di luar Indonesia pun juga mengincar kekayaan batik Indonesia itu. Makanya kan ini akan melindungi semua, dan tentunya yang jelas itu tercatat di Kemenkumhamnya itu, oh ini Klaten, punyanya Klaten. Itu makanya kami juga ini di bulan ini kami mendorong seperti kemarin kita awal ngobrol untuk acara ini kan Krenova. Kreativitas inovasi itu kita sudah memulai dari tahun 2007. Dari 2007 kemudian berproses terus sampai di 2023 ini kita bikin konsep baru. Jadi mulai tahun ini kita pisah antara pelajar SMA, SMK dengan SMP. Karena kita di tahun sebelumnya masih kita campur. Jadi ada kategori umum, kategori pelajar. Nah, yang pelajar ini kan antara yang senior, yang SMA, SMK dengan yang SMP kan kadang-kadang ada gap mental, kesiapan waktu senior junior SMP sama SMA. Makanya ini untuk SMP coba kita sendirikan. Jadi nanti ada kategori umum, kategori SMA, SMK, dan kategori SMP. Kemudian SMP ini pun kita kemarin dengan menampung aspirasi dari para kepala sekolah, para penilik sekolah, kemudian dari dinas pendidikan. Mereka pengennya ini juaranya jangan hanya 1, 2, 3, tapi mungkin ada juara harapan juga, dan ada nanti pengklasifikasian kategori, sehingga mereka harapannya ini tidak hanya ke hadiah uang, tapi justru yang diharapkan itu sertifikatnya atau piagam. Itu kan karena nanti bisa dipakai untuk mendaftarkan ke SMA. Harapannya mereka seperti itu. Dan itu Pak, nanti pelaksananya tanggal berapa Pak untuk lomba Krenova? Kita sudah berproses untuk sosialisasi, jadi nanti pelaksanaan di tanggal 15-16 Maret ya? Ya, jadi kan kita kemarin memang agak kami majukan karena nanti mungkin tanggal 20-an Maret itu kan sudah Ramadan ya, udah puasa. Terus nanti juga adik-adik ini kalau nanti sudah lepas di bulan Mei itu nanti sudah pada ujian, pada lulus. Nah itu nanti yang pelajar ini akan susah nanti membagi waktunya, sehingga kita tarik di bulan Maret. Cuman ini kita buka pendaftaran ini hanya sampai tanggal 1 Maret. Jadi ini kurang lebih tinggal 3 minggu lah, 4 minggu lah. Gini Pak, dari hasil lomba Krenova tersebut sesuatu wow ataupun yang istimewa apa yang pernah dihasilkan dari lomba Krenova dari tahun ke tahun ataupun setelah berproses cukup panjang? Ya, Krenova ini kan sebenarnya pengen mencetak lebih ke entrepreneur ya sebenarnya. Jadi dengan mungkin punya produk yang nanti itu barangkali belum ada di mana, karena syarat Krenova ini kan yang masih original, masih dan punya daya inovasi. Kadang-kadang memang ini sesuatu memang sebenarnya tidak baru, tapi diperbarui. Artinya mungkin dikreasi ya ada sentuhan inovasi. Mungkin awalnya mungkin ngambil dari barang lama atau inovasi lama, tapi ditambahi lagi sentuhan baru. Misalkan apa ya, saya contohkan misalkan alat charger HP misalkan, itu mungkin yang biasa dari listrik terus nanti bikin yang dari tenaga surya, atau mungkin kemarin ada yang bikin dari putaran sepeda, ban sepeda itu jadi dari sisi ngisi arusnya dari situ, sehingga bisa sambil goes sambil ngisi ngecas gitu. Tapi itu yang kita maksudkan nanti keluar itu kreativitas inovasi itu, sehingga nanti punya produk ini punya nilai jual, nilai komersial, sehingga nanti ini harapannya si inventor ini bisa menjadi seorang entrepreneur. Seperti yang juara di tahun 2007 itu Pak
namanya Pak Joko Istianto itu yang sekarang punya perusahaan VMAX, alat penghemat BBM. Itu pertama kali muncul VMAX itu dari lomba Krenova. Enggak gini Pak, itu apakah dari hasil Krenova itu apakah bisa dibisniskan atau itu menjadi hak milik dari Bapeda atau Kabupaten Klaten? Enggak, jadi kalau kita kan kita hanya tidak mengambil hak tapi kita memfasilitasi. Jadi nanti kalau memang ini nanti dilirik oleh perusahaan atau oleh produsen pengembangan produk, itu nanti kita bantu, kita ada fasilitasi terutama yang hak paten tadi, hak kekayaan intelektual, sehingga nanti ide ini tidak dicolong yang lain atau tidak diambil orang lain. Jadi kita lindungi dulu. Nah, nanti pengembangan kita ada sisi hilirisasi. Di Litbang itu ada penelitian pengkajian untuk nanti kita di awal kayak tadi Rojo Lili itu diteliti, dikaji sehingga yang umurnya panjang jadi pendek, jadi lebih produktif. Nah, tapi ketika barang ini sudah jadi, ya kita hilirisasi. Nanti lebih ke pengembangan. Jadi saya rada aneh Pak. Ya sering dengar sih istilah hilirisasi, tapi maksudnya apa sih Pak? Saya juga kurang begitu paham. Tapi itu sering didengar ya. Intinya ya kan tadi kata-kata hilirisasi ini kan karena ada hulu dan hilir. Jadi hulunya itu ya saat bahan mentah. Proses ya belum tentu, kadang juga kayak tadi misalkan beras Rojo Lili itu ketika riset ini masih di hulu kan ini masih bukan barang mentah tapi masih barang lama, barang lama yang diinovasi sehingga punya kelebihan baik umur, baik produksi, baik tahan hama dan lain-lain. Kemudian mau dihilirisasi seperti apa, mau dipasarkan seperti apa, itu kan makanya kita berproses untuk produk ini jangan hanya ketika jadi hasil penelitian tidak mandek di situ, tapi dikembangkan, misalkan terus kerjasama dengan Perusda, dengan Bulog, mungkin nanti kita akan coba menggandeng retail. Jadi kemarin saya sempat matur ke dinas UKM yang dulu namanya Disdakop. Mereka kan punya kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi toko modern, mungkin ya Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Nah itu sebisa mungkin produk Klaten itu dimasukkan di situ sebagai klausul persetujuan atau rekomendasi. Jadi ketika boleh kamu membangun toko modern, tapi produk Klaten harus masuk di etalase situ, di pojok atau di mana. Kemudian mungkin berasnya selain beras yang di pasaran, tolong dimasukkan Srinar biar di situ. Jadi mewajibkan karena memang ya mereka di wilayah kita, jadi harus menghargai kita punya regulasi apa. Kita untuk mengerucut kepada penyandang disabilitas Pak, kemarin di tahun 2002 dalam rangka Hari Disabilitas Internasional kita kehormatan kedatangan dari Komisi Nasional Disabilitas itu merayakan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Klaten. Nah itu apa ya Pak, untuk Klaten itu dinobatkan menjadi kabupaten inklusif, salah satunya yang sudah kemarin kita bareng berkonvoi dan mengunjungi untuk datang ke Kecamatan Pulandarjo itu sebagai percontohan untuk kecamatan inklusif. Dalam hal ini dari hal ini yang terjadi, apakah pemihakan ataupun dukungan terhadap kaum disabilitas di Kabupaten seperti apa? Mungkin kalau ini kami ada bidang PPM ya, bidang PPM yang membawai terkait dengan dinas sosial, disabilitas dan lain-lain. Jadi mungkin kalau pemihakan tentunya itu juga ada, karena setiap kali Ibu Bupati mungkin memaparkan rencana-rencana prioritas itu mesti salah satunya disebut disabilitas. Cuman mungkin pemihakan yang seperti apa nanti kan akan tertuang ketika nanti proses perencanaan ini berjalan. Nah ini kan kita masih, dan nanti kesempatan ini kan kebetulan mulai tanggal 6 nanti kita ada musrenbang kecamatan. Jadi kita muter di 26 kecamatan, dari Bapeda itu menerjunkan 5 tim. Jadi nanti berproses sekitar 6 sampai 7 hari. Jadi 1 hari itu 5 kecamatan. Nah nanti monggo dari perwakilan disabilitas bisa bersuara di kecamatan. Nah nanti pas di kabupaten juga akan diundang, tapi untuk yang
tingkat kabupaten. Jadi harapannya nanti di situ bisa mewarnai usulan, kemudian nanti menguatkan mungkin usulan yang sudah ada, karena nanti akan ada diskusi pembidangan ketika nanti ada ini bidang infrastruktur, mungkin prioritas jalan, jembatan dan lain-lain. Nah, yang ketika bidang sosial, nanti monggo itu bisa diprioritaskan tentunya dengan koordinasi sama teman-teman. Di sini kita mendapatkan kehormatan dirawi oleh Kabid Litbang Bapeda, yang mana kita di sini tergabung dalam sebuah kelompok paguyuban ataupun komunitas, yaitu Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten. Kami konsen bergerak dalam bidang untuk pengembangan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Jadi kami banyak melakukan hal. Yang pertama Klaten Difabel Fair yang kemarin tahun 2022, karena ada pandemi juga dilakukan sederhana. Kita punya ekonomi kreatif untuk konten kreator dan juga untuk aktif di sosial media dan lain sebagainya, dan kita juga aktif juga untuk ikut pameran UMKM Basar di Kabupaten Klaten. Jadi kami berharap semoga dengan kehadiran dari para stakeholder, terutama dari Bapeda Kabupaten Klaten, kami mohon support supaya kami dan teman-teman dapat lebih berkembang di Kabupaten Klaten ini. Memang tadi saya juga awalnya ini dari awal komunikasi kita kan saya sudah nyari-nyari itu ya, ngintip-ngintip ini apa gitu, forum apa yang mengundang nih. Ketika kami tahu Empatia ini ya luar biasa, karena memang mungkin tidak setiap daerah punya, dan memang mungkin malah mungkin baru satu-satunya. Jadi saya sangat apresiasi. Kemudian juga tidak hanya bergerak di satu bidang, tapi juga macam-macam. Termasuk kemarin ketika tahu Lumpia Dulek itu juga ternyata kan ini aksi dari teman-teman disabilitas, dan ini sangat luar biasa. Bahkan tadi saya matur kan acara ini pun tadi saya sempat viralkan, saya share ke grup-grup itu. Tujuannya tidak hanya untuk menyimak perbincangan ini, tapi lebih ke ini yang ngadain siapa. Sampai tadi ada adik saya aja, adik sepupu saya WA gitu kan, oh ini saya tahu produk-produknya gitu. Jadi langsung kenal Empatia gitu. Jadi artinya perbincangannya tidak hanya seputaran ini, tapi menyeluruh, dan harapannya nanti ini jadi percontohan di daerah lain. Dan mungkin kalau saya bisa ngasih masukan, ini dipertahankan punya beberapa kegiatan. Kemudian nanti kalau bisa misalkan ngundang narasumber seperti ini, mungkin bisa kolaborasi. Jadi ketika misalkan ini membahas tema perencanaan gitu, mungkin akan lebih seru ketika ada inspektorat juga. Jadi nanti evaluasinya seperti apa, kita merencanakan terus dievaluasi, feedbacknya kita lagi, jadi akan lebih seru. Terus mungkin kalau pas membahas kemiskinan, menghadirkan dari dinas sosial, juga mungkin dinas pendidikan, kesehatan. Jadi akan pendapatnya itu lebih berwarna. Selain podcast ini, kita juga punya portal untuk jual beli online dan juga portal berita online, Pak. Kita punya empatiashop.com. Jadi yang titik poinnya terpenting di sini, kita dalam komunitasnya adalah merubah stigma, Pak. Yang biasanya kita dianggap sebelah mata, kita hanya tangan di bawah. Kita ingin merubah bahwasanya difabel itu bukan objek, tapi kita juga mampu seperti ini. Terutama kita mengambil konsep yaitu sebuah Pak, pendampingan empatia. Kebetulan kali ini kan juga ada Pak Sekdes Belanceran, Pak Wahyu itu kan setia mendampingi kami untuk membimbing kami ke dalam jalur digital saat ini, Pak. Karena beliau sudah ahlinya ahli, kita juga banyak dituntun dari nol sampai kita bisa punya panggung sehebat seperti ini. Beliau mungkin mungkin satu lagi masukan, mungkin kan sekarang kan ini era medsos, jadi mungkin akan lebih terlihat gaungnya lagi. Ya kita nggak usah pekewo, nggak usah malu ketika harus nge-share kegiatan. Nah, mungkin di Klaten itu kan banyak komunitas medsos yang takut dinyinyirin, nggak masalah ya. Kan tadi dalam usaha merubah stigma itu, jadi saya kira nggak seperti itu. Jadi mungkin
kami pun misalkan menyebarkan info itu kadang ya tidak cukup dengan, walaupun kami punya humas, punya kominfo, tapi kan kadang-kadang kalau generasi milenial tuh kadang kalau yang serba ini info dari kantor apa itu kadang wah terlalu formal misalkan. Tapi ketika melihatnya di kabar Klaten atau apa yang medsos yang gaul-gaul yang milenial itu lebih tertarik. Jadi mungkin kerjasama mungkin dengan tapi fast respon juga loh dari medsos itu. Kemarin ada komen bupati itu yang banjir di daerah itu, bupati langsung komen ya, langsung besok saya lihat mas, saya tinjau langsung. Kemudian keren. Ini kami di Diskominfo itu ada paguyuban medsos. Jadi paguyuban ini pengelola medsos. Jadi yang ngelola kabar Klaten, ngelola ICK, ISK itu semuanya kumpul. Jadi mungkin nanti kalau dari Empatia belum gabung nanti gabung aja di situ. Dengan senang hati. Ya nanti gitu. Kan ke Dinas Kominfo nanti itu ada pertemuan rutin, jadi kan nanti bisa saling bertukar berita. Dan yang jelas untuk menangkal hoax secara bersama-sama di Kabupaten Klaten biar kompak ya. Tujuannya Kominfo seperti itu. Jadi ya jangan terus boleh kritik, tapi kritik yang bukan fitnah, bukan hoax, tapi kritik yang membangun. Terus mungkin yang selama ini mungkin positifnya belum dikabarkan ya monggo di up juga, karena kita pengennya Klaten juga ketika muncul berita jangan hanya negatif tapi yang positif juga. Mungkin masih banyak yang pengen kita perbincangan Pak, tapi lagi-lagi Pak durasi membatasi kita pertemuan pada malam hari ini, tapi kita dari Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan Pak Umar dan keluarga malah di delegasi ini sampai di bela-belaan ikut serta ke studio. Demikian tadi sahabat Empatia perbincangan kita dengan Kabid Litbang Bapeda Kabupaten Klaten. Tetap saksikan, tetap ikuti channel kami, like, komen, dan jangan lupa subscribe. Salam inklusi. Klaten keren.